15 menit kenapa mau nunggu? Tinggal dah assalamualaikum dah selesai ya. Oke. Apa-apa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Anak-anak ustazah apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo yang belum on kameranya boleh di on kan? Nggak apa-apa, speakernya aja yang dimatikan ya kak ya. Kameranya di on kan. Kamera mau aku mak dupin. Baik, anak-anak ustazah, kayak mana liburannya? Puas nggak liburan kemarin? Kurang banyak liburnya atau kurang apa ini? Nah, Kak, kurang apa liburnya? Kurang banyak. Perasaan dah libur aja kita, nggak ada berangkat sekolah dah hampir setahun. Kayak mana kak nilainya? Puas nggak? Kurang. Kurang. Sesuai nggak dengan yang dikerjakan menurut kakak? Dengan tugas-tugas yang dikumpul, dengan praktek yang dikerjakan, kira-kira nilainya cocok nggak? Enggak lah. Nggak cocok. Kenapa nggak cocok Zara Arika? Di bagian nilai praktek Zah. Nilai prakteknya, kurang puas. Nah, kenapa? Nah, kenapa dia tidak sesuai? Kadang ada kalanya prakteknya tidak sama temanya. Kan kita ada tema kan di dalam membuat praktek kemarin. Nah, kalaupun sesuai dengan tema, nah ada persyaratan yang Ustazah minta itu tidak dikerjakan, misalnya tidak ada suaranya atau kurang jelas gitu. Nah, ya mudah-mudahan ya anak-anak ustazah ini kita ada di semester genap ya, tak terasa ya. Kelas 10 udah di semester genap. Nah, untuk ke depan kita mulai ya, ini di awal semester, marilah kita sama-sama berjanji ya sama diri kita. Berjanji untuk sungguh-sungguh mengerjakan tugas. Kerjakanlah tugas tepat waktu, karena tugas tepat waktu itu nilainya plus. Ya Kak ya. Nah, nilainya plus. Kalaulah mengumpul pun tapi di luar lewat masa pengumpulan masih diterima memang, tapi kan cuman untuk lepas KKM daripada anti tidak lulus KKM, ya kan? Karena syaratnya itu ya harus tepat waktu. Nah, itulah untuk mendapatkan nilai yang sempurna tadi. Tepat waktu, sesuai tema, sesuai dengan apa soal yang diminta, sesuai dengan soalnya. Nah, itu yang membuat anti mendapat nilai bagus. Ya, semoga dipahami ya. Dan tetap semangat ya kakak-kakak ya dalam belajar. Masih semangat kan? Masih harus ya. Ayo
eh di off kan dulu suaranya ya Kak ya, biar nggak memantul ya Rumaiso. Di off kan dulu suaranya. Yuk, kita kembali di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Masih ingat kan Kak pelajarannya? Masih, Masya Allah. Nah, untuk semester 2 ini, di semester genap ini, kita kembali mempelajari kerajinan. Nah, seperti Ustazah pernah bilang ya Kak ya, untuk pelajaran prakarya itu kita dibagi menjadi 4 bab. 4 bab itu pertama kita akan mempelajari tentang kerajinan. Setelah itu nanti kita akan mempelajari tentang rekayasa, budidaya dan pengolahan. Nah, kalau di semester kemarin kita kan prakteknya di bab pengolahan ya Kak ya. Nah, di semester ini kita lihat ya nanti kita praktek di bab mana. Kita tetap ada praktek ya. Jadi persiapkan diri masing-masing. Baik, kita mulai di kerajinan. Nah, untuk semester genap ini, semester 2 ini kita akan mempelajari tentang wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Nah, kalau di semester 1 kemarin kita wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Betul nggak? Betul Rumaiso? Betul Ustazah. Betul, masih ingat ya, Masya Allah. Nah, kalau di semester 2 tentang objek budaya lokal, nah apa bedanya Ustazah gitu ya kan? Nah, begini Kak, kalau objek inspirasi budaya non benda, nah ini dia, kita dibatasi. Nah begini, budaya tradisional itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu budaya non benda dan artefak atau objek budaya. Nah, kalau di semester 1 kemarin, anak-anak Ustazah, kita mempelajari tentang budaya non bendanya saja, ya kan? Nah, untuk semester 2 ini, kita mempelajari non benda dan artefak atau objek budayanya. Ya, apa itu budaya non benda? Yaitu yang terdapat di antaranya ya di dalam suatu kebudayaan itu, seperti contohnya pantun, ya kan? Nah, pantun, cerita rakyat, tarian, upacara adat. Nah, itu termasuk kebudayaan non benda. Sedangkan artefak dan objeknya yaitu pakaiannya, ya kan? Wadah tradisionalnya, senjatanya, rumah adatnya dan lain sebagainya. Nah, itu artefak atau objek budayanya. Ya Kakak ya. Jadi antara budaya non benda dan artefak itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, tidak bisa dipisah-pisahkan melainkan menjadi satu kesatuan dan saling melengkapi. Jadi tidak bisa suatu budaya kita hanya mengenal non bendanya saja. Ya. Kayak pantun, cerita rakyat gitu atau tarian, kita cuma mengenal non bendanya saja. Tidak, namun dia juga ada di situ artefak atau objek budaya. Ya, apa itu? Misalnya di dalam cerita rakyat, di dalam cerita itu nanti kan ada pakaian daerahnya, waktu penampilannya ya kan. Terus ada wadah tradisionalnya, senjatanya, itu merupakan satu kesatuan. Nah, ini sebagai contoh ya anak-anak Ustazah, sebagai contoh kita ambil sebuah tarian ya, tarian tradisional, bisa saja merupakan ritual upacara ya, ritual upacara yang menggunakan pakaian tradisional diiringi oleh musik yang dimainkan oleh alat musik tradisional. Nah, contohnya di sini kita ambil tari Belian Bawo. Ya, tari Belian Bawo ini berasal dari suku Dayak Benuak. Jadi ya Kakak ya, suku Dayak itu juga dibagi-bagi ya. Nah, macam-macam dia. Nah, di sini kita akan mengambil suku Dayak Benuak. Nah, awalnya tarian Bawo ini merupakan bertujuan untuk mengobati orang sakit. Mengobati orang sakit, membayar nazar, yaitu kan pokoknya untuk ritual lah ya kakak-kakak ya. Nah, kemudian setelah itu diadaptasi menjadi tarian. Nah, tarian ini sering dibawakan pada acara-acara penerimaan tamu ya kan, atau acara-acara kesenian.
Nah, pada tarian ini biasanya terdapat peran ya, perannya ada peran penyembuh ya, ada pembantunya, ada orang sakitnya ya kan. Nah, dan di tarian ini pun bisa dimainkan oleh laki-laki juga bisa dimainkan oleh perempuan. Nah, itu contohnya tadi. Ya, contohnya. Nah, tarian, simbol, pakaian, musik dan alat musik. Nah, itu bisa menjadi sumber inspirasi ya dari pembuatan kerajinan. Ya, kakak-kakak ya. Nah, inilah yang dia dinamakan inspirasi budaya lokal. Ya kak ya. Nah, upacara, tarian, simbol dan musik merupakan produk budaya non benda. Ya, merupakan produk budaya non benda. Sedangkan pakaiannya, perlengkapan upacaranya, alat-alat musiknya merupakan artefak atau objek dari budayanya. Nah, semuanya baik budaya non benda, baik artefak atau objek budayanya ini adalah merupakan budaya lokal. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai inspirasi dalam membuat sebuah karya kerajinan. Ya, anak-anak ustazah ya. Paham ya? Kakak-kakak paham? Paham. Nah, sekarang ustazah mau tanya. Coba, siapa yang bisa menjelaskan salah satu budaya lokal eh, yang mana budaya non bendanya dan mana yang artefaknya? Kita ambil contohnya apa? Apa budaya yang terkenal dari Sumatera Utara? Coba, Zahra Zuhra, Zahra Zahra apa? Zahra Kalisa Devi ya? Siapa? Zahra Kalisa Devi, Zuhra Kalisa Devi. Coba hidupkan speakernya kak. Mana satu lagi? Kan kembar ini kan? Coba Ustazah pengen lihat dua-duanya. Mana ini? Ya ini Kakak Zahra apa Zuhra? Zahra. Zuhranya mana? Lagi ke? Oh, kamar mandi. Ya. Nah, coba Zahra. Apa contohnya budaya dari Sumatera Utara? Yang bisa kita ambil contoh di sini. Yang Anti tahu. Anti orang Sumatera Utara? Orang Batam. Coba, dari Batam apa budayanya yang terkenal? Biar kita. Nah, kalau sebagai contoh tadi, kalau saya sudah jelaskan, kita ngambil contoh tarian dari tari Belian Bawo, ya, tari Belian Bawo dari suku Dayak Benuak. Nah, itu tadi. Nah, tarian itu, kalau saya sudah jelaskan. Tadi kakak dengar nggak? Ya dengar. Tari itu biasa dipakai untuk pada awalnya ya bertujuan untuk mengobati orang sakit, ya kan, bisa untuk membayar nazar. Nah, setelah diadaptasi, nah sering dibawakan untuk acara-acara penerima tamu. Ya. Nah, di dalam tarian Bawo itu upacaranya, tariannya, simbolnya, musiknya itu merupakan produk budaya non benda. Sedangkan untuk pakaian, perlengkapan upacara dan alat musik merupakan artefak atau objek budaya. Nah, sekarang coba Kak Ustazah tanya, contoh dari budaya yang ada di Batam, entah itu tariannya, entah itu pantun, entah itu ceritanya. Kapur sirih itu kayak mana Kak? Coba cerita sama Ustazah.
Kayak gitu kayak mana? Acaranya kayak mana? Coba jelaskan sama Ustazah. Biasa dipakai untuk apa gitu? Biasa untuk ya ada tamu-tamu gitu saja. Itu berupa tarian, pantun, atau cerita rakyat, tarian, dipakai untuk acara-acara gitu. Kapur sirih ya namanya. Mm. Jadi dipakai untuk awal acara atau di tengah-tengah acara atau untuk menyambut tamu atau kayak mana? Di awal acara gitu. Jadi untuk pembukaan ya Kak ya. Nah itu tariannya berarti di tarian itu berarti ada musiknya dan segala macamnya ya kan Kak? Ada. Terus pakaian si penari itu seperti apa? Apakah dia berpakaian sehari-hari atau berpakaian tradisional? Berpakaian tradisional. Nah, itu yang membawakan biasanya tarian itu apakah khusus laki-laki atau khusus perempuan? Campur. Campur laki-laki perempuan. Nah, kayak mana? Tari zapin. Oh, tari zapin Melayu itu ya? Mana? Zura mana mukanya? Ustazah pingin lihat lah anak kembar Ustazah ini. Coba, dua-dualah nampak mukanya. Masya Allah, pemalunya. Ha. Masya Allah. Iya bang. Kasih ya. Nah. Jadi Kak, sekarang berdasarkan tarian tadi itu acara apa? Tarian kapur sirih ya namanya. Nah, yang mana yang termasuk kebudayaan non benda menurut Zahra dan Azura? Yang mana yang termasuk budaya non bendanya? Yang mana yang budaya non bendanya? Coba kompromi ini menguntungkan ini berdua ya kan bisa diskusi nih. Ayo. Senyum-senyum. Yang mana Kak? Yang mana yang termasuk budaya non benda dan mana yang termasuk kepada artefak atau objek bendanya? Coba kita pilah di sini. Mukanya serupa ya. Mancung-mancung Kak. Nah ya, yang mana? Ah, tepak sirihnya itu termasuk kemana dia tuh Kak? Budaya non benda. Berarti kita kembali ke pengertian budaya non benda. Coba buka catatan, apa itu budaya non benda? Buka lagi catatannya, apa itu budaya non benda? Perasaan di semester 1 Ustazah pernah memberikan apa itu budaya non benda dan apa itu artefak. Coba. Budaya non benda. Berarti dia tidak benda ya kan Kak? Berarti dia tidak benda. Nah, jadi kira-kira dari budaya kapur sirih tadi, Zahra Zura dan yang lain boleh jawab ya, boleh jawab juga. Yang mana yang termasuk kebudayaan non benda?
Tariannya. Tariannya, terus upacara adat, upacara adat. upacara adatnya, terus itu ada ceritanya kan Kak tariannya? Ada Zah. Nah, berarti itu budaya non benda apa artefak ceritanya itu? Benda. Budaya non benda. Budaya Budaya dan Non benda. Oke, budaya non benda. Nah, yang mana yang termasuk kepada artefak atau objek bendanya? tepak sirih. Tepak sirihnya, pakaian daerahnya. Heeh. Senjata dan Iya, Masya Allah. Berarti anak-anak ustazah paham ya membedakan yang mana budaya non benda dan yang mana objek atau artefaknya ya. Ya, Hamzah. paham. Satu lagi kita cari contohnya ya. Eh, siapa ini? Siapa itu? Nah, siapa ini? Siapa yang bisa? Yang dari luar Sumatera Utara siapa lagi? Coba, biar kita tahu budaya daerah lain. Ada anak-anak ustazah yang luar Sumatera Utara? Zazam. Mau nanya Zah? Apa Kak? Budaya lokal sama budaya tradisional sama Zah? Nah, sebentar. Nanti kita masuk ke situ ya, Fatimah ya, budaya lokal dan budaya tradisional. Nah, sebentar, baik kita masuk ke situ dulu. Kita mempelajari tentang inspirasi budaya lokal. Kalau budaya non benda kemarin anak-anak ustaz sudah paham ya. Sekarang kita ke budaya lokal. Apa itu budaya lokal? Nah, budaya lokal adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati lokalitas ya atau daerah tertentu. Nah, yang berbeda dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di tempat yang lain. Ya. Jadi budaya lokal adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati lokalitas atau daerah tertentu yang berbeda dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di tempat yang lain atau daerah lain ya. Jadi Apa Zah? ya, yang berbeda dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di tempat yang lain. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Fatimah, apakah budaya lokal dengan budaya tradisional itu sama? Ada yang bisa bantu Ustazah jawab nggak? Apakah budaya lokal dan tradisional itu sama? sama. Sama. Yang lain? Beda Zah. Beda, kenapa dia berbeda? Sama ya Kak ya. Budaya lokal dan tradisional sama. Kalau kita sama-sama mengambil budaya suatu daerah. Ya Kak ya. Nah, berbeda dengan budaya nasional. Ini tradisional ya, tradisional satu daerah dengan budaya lokal itu sama. Kenapa dibilang sama? Tradisional suatu daerah itu budaya yang berkembang di dalam suatu tempat ya, suatu daerah. Nah, dia berbeda dengan budaya yang ada di daerah yang lain. Sama halnya dengan budaya lokal. Jadi intinya sama ya Kak ya. Fatimah Amal Tukarim. Baik. Kita lanjutkan yang tadi. Siapa yang orang luar Sumatera Utara? Budaya modern Zah?
Beda Kak. Itu beda lagi. Kita di luar itu, kita tidak masuk ke budaya modern. Budaya tradisional, budaya modern itu berbeda. Nah, dia kenapa dibilang tradisional? Dia secara turun temurun Kak, ya. Daerah. Dari turun temurun. Nah, kita mau ngambil contoh lagi, contoh budaya dari daerah lain. Anggi Sofia dari mana? Anggi Sofia. Mana Anggi Sofia? Mana saja? Anti. Anti dari mana Kak? Dari 50, berarti masih Sumatera Utara ya. Yang dari Aceh siapa? Ada yang dari Aceh enggak? Jara. Zahra Arikoh. Ya, Rumaiso. Aisyah Zahra. Oke, Aisyah Zahra. Coba tunjukkan salah satu contoh budaya tradisional Aceh. Apa? Ayo, Aisyah Zahra. Mana orangnya? Aisyah Zahra. Ayo, hidupkan speakernya. apa tadi susah soalnya susah? Dari tadi kemana rupanya? Itu susah, dan sibuk kali dia susah. Dudukkan dia di situ biar belajar dia juga. Anti dari Aceh. Dia susah. Nah, apa contoh budaya tradisional dari Aceh? Apa ya susah ya? Apa? Tari saman. Tari Saman. Oke. Nah, coba Ustazah Zahra ceritakan tentang Tari Saman sama Ustazah. Kayak mana Tari Saman itu? Ceritainnya susah. Mm-mm. Ceritain susah, kayak mana gerakannya susah gitu susah. Nggak usah gerakannya lah. Tari Saman itu biasa dipakai untuk acara apa? Terus dia apakah menceritakan tentang apa? Pakaiannya, yang menari siapa aja, alat perlengkapan tariannya apa? Gitu loh, Kak. Ayo, apa kira-kira? Perlengkapan tariannya nggak tahu susah apa aja susah. Kok bisa nggak tahu? Katanya orang Aceh. Kenapa Habibah? Ayo. Ayo, coba. Waktu kita pendek Zara, biar bisa kita ini telaah. Susah nggak tahu lah itu susah. Yo. Siapa lagi yang dari Aceh? Anak Ustazah ini tak hafal lah. Rumah itu. Rumaiso, ayo. Apa ya susah ya? Apanya tari saman saja? Tari Saman tadi. Apanya saja narinya? Tari Saman itu dia bercerita tentang apa? Tentang Aceh. Tentang Aceh. Biasa dipakai untuk apa, Kak? Tari Saman itu? Untuk nyambut tamu, acara penting, acara penting negara kadang-kadang masuk juga. Berarti hampir sama ya dengan tepak sirih tadi ya? Ya. Hampir sama, cuman kalau di Aceh dinamakan tari Saman.
Ya kan? Kalau di Melayu namanya tepak sirih ya, atau apa? Hmm? Nah, nah, di tari saman itu apakah mereka berpakaian daerah atau berbaju muslim atau berbaju biasa gitu pakaiannya? Pakaian daerah juga. Pakaian daerah. Dibawakan oleh laki-laki atau perempuan? Eh, campur saja. Campur. Ada alat musik yang mengiringinya. Nggak ada saja cuma tepuk tangan gitu. Berarti gerakannya itu diambil dari tepuk tangannya ya kak ya? Iya saja. Kok ketawa? Nah, coba. Oke. Mana Fatimah? Fatimah Amal Tukarim. Kakak-kakak jangan lupa ya absen di chatnya ya, chat zoomnya ya. Ayo, mana Fatimah? Nah, coba Fatimah sama Ustazah jelaskan dari tari saman tadi yang mana yang budaya non benda dan mana yang artefak atau objek bendanya. Budaya non bendanya gerakan tariannya. Kalau Mm-mm. bendanya pakaiannya dan Pakaiannya, atributnya. atributnya. Nah, berarti sudah bisa ya anak Ustazah membedakan ya yang mana budaya non benda dan mana yang artefak atau objek benda. Ingat ya, kedua-duanya itu adalah budaya lokal. Ya Kak ya, dan nah itulah yang akan menjadi tema kita, wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal. Nah, baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Kak ya. Waktunya sudah selesai, sudah habis. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Persiapkan diri, kita ada praktek ya Kak ya. Kita buat kerajinan insyaallah di semester ini ya.